Cina makin panas, makin kacau jelang laga menghadapi timnas Indonesia sampai tak disiarkan di televisi. Miss Hilgers tak sabar main di SUGBK, supporter timnas Indonesia lebih gila dari Belanda. PSSI ungkap nasib Jayden Oosterwolde, Miliano Jonathans, dan juga Tristan Goyer di timnas Indonesia. Itulah headline yang akan kita bahas kali ini. Yuk Sobat Kampus Bola, kita simak selengkapnya. Kabar mengejutkan datang jelang pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Cina pada 5 Juni mendatang. Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin. Anak asuh Patrick Kluivert hanya terpaut 1 angka dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan 4 poin dari Australia yang menghuni posisi kedua. Dengan 2 pertandingan tersisa, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi bahkan langsung ke Piala Dunia masih terbuka. Namun, hal itu bergantung pada hasil pertandingan lain, termasuk laga Australia versus Jepang dan Bahrain versus Arab Saudi yang juga digelar pada 5 Juni 2025. Jika Indonesia mampu menaklukkan Cina dan hasil pertandingan lain menguntungkan, skuad Garuda bisa naik ke posisi 3 dengan 12 poin, membuka jalan menuju laga penentu kontra Jepang 5 hari kemudian. Bagi Cina, pertandingan melawan timnas Indonesia juga partai hidup mati demi asa ke Piala Dunia 2026. Namun, jelang pertandingan timnas Indonesia versus Cina dipastikan tidak akan disiarkan di televisi. Melansir dari laporan Sohu China National Television atau CCTV, dipastikan tidak akan menyiarkan 2 pertandingan sisa babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. CCTV tidak akan menyiarkan pertandingan tim nasional Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media Cina tersebut pada Rabu 8 Mei. Menurut Sohu, pihak CCTV gagal membeli hak siar pertandingan Cina melawan timnas Indonesia. CCTV gagal membeli hak siar, sangat disayangkan bahwa tidak ada satupun pertandingan akan disiarkan langsung. Jika publik Cina tak bisa menonton pertandingan tim nasional mereka, beruntung bagi supporter Garuda. Pertandingan timnas Indonesia versus Cina disiarkan secara langsung mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat di RCTI pada 5 Juni 2025. Kondisi internal Cina melansir dari laporan Beijing Sport, tim nasional Cina menggeber persiapan melawan timnas Indonesia. Kemenangan atas pasukan Garuda jadi harga mati bagi skuad Dragon. Di tengah persiapan jelang laga penting ini, menurut media Cina, Ivan Kovic dikabarkan akan dilengsarkan. Tidak hanya itu, media lokal Cina memberikan kritik pedas soal stamina pemain diakibatkan pemusatan latihan yang terlalu lama. Menurut sejumlah pengamat di Cina, anak asuh Ivan Kovic mudah lelah. Hal ini yang dianggap sebagai penyebab kekalahan Cina. Ada kritik di Cina bahwa tubuh pemain menjadi rentan lelah karena terlalu fokus pada latihan. Di luar itu, skuad Cina memang compang-camping. Ivan Kovic tak bisa memainkan skuad terbaiknya saat melawan timnas Indonesia. Striker Lin Liangming dipastikan absen akibat akumulasi kartu pasca insiden tendang kungfu ke pemain Arab Saudi Hassan Gades. Selain itu, sejumlah pemain naturalisasi Cina juga alami cedera saat membela klub seperti Thias Browning Jia Hawang. Yang tidak kalah menarik, Cina dikabarkan akan memanggil 50 pemain untuk pemusatan latihan jelang melawan timnas Indonesia. Biasanya 25 hingga 28 pemain yang dipanggil, namun untuk kali ini, Federasi Cina mengambil langkah berbeda. Dengan asumsi FIFA ataupun AFC tidak mengatur jumlah pemain yang dipilih untuk tim nasional karena meningkatnya jumlah pemain cedera, jumlah yang nanti akan dipanggil bisa sampai 50 pemain. Next, beralih pada berita selanjutnya. Bek timnas Indonesia, Miss Hilgers mengungkapkan antusiasmenya untuk tampil di SUGBK. Menurut pemain kelahiran Belanda tersebut, atmosfer yang diciptakan pendukung timnas Indonesia jauh lebih gila dibandingkan dengan supporter di Belanda. Hingga kini, Miss tercatat belum pernah mencicipi atmosfer pertandingan di SUGBK. Dari 3 penampilan internasional bersama Garuda, semuanya berlangsung di laga tandang.
Cedera yang dialaminya sempat membuatnya absen saat timnas tampil di kandang, menambah rasa penasarannya untuk merumput di hadapan puluhan ribu pendukung setia. Saya memang belum sempat main di Jakarta, tapi aku pernah menginap di sana, ungkap Hilgers dalam wawancara bersama kanal YouTube FC20 pada Kamis 8 Mei 2025. Meski belum pernah merasakan atmosfer langsung, pemain berusia 23 tahun ini sudah mendengar cerita mengenai fanatisme luar biasa Garuda fans. Ia menyebut suasana di Stadion Utama Indonesia itu sangat mengesankan dan bahkan melampaui atmosfer di stadion-stadion Belanda. Di sana suasananya lebih meriah dan bisa dibilang lebih gila daripada di Belanda. Lanjutnya, kesempatan Hilgers untuk bermain di SUGBK kemungkinan besar akan terwujud dalam waktu dekat. Selain mengagumi fanatisme supporter Indonesia, Hilgers juga mengapresiasi sikap para fans yang menurutnya sangat menghormati para pemain. Saya cukup dikenal di sana, terutama di kawasan timur, jadi aku harus sedikit hati-hati, ujar Mes sambil tertawa. Di Indonesia, kalau jalan-jalan lebih baik ditemani petugas keamanan, tapi mereka, supporter, sangat menghargai pemain, jadi mendekat pun tetap dengan rasa hormat, pungkasnya. Berita selanjutnya, 3 pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa sempat ramai diberitakan bakal segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Hayden Oosterwolde dari Fenerbahce, Miliano Jonathans dari Hollywood Utrecht, dan juga Tristan Goyer dari PSV Zwolle. Ketiganya digadang-gadang akan menjadi tambahan kekuatan saat timnas Indonesia bersiap menghadapi 2 laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun kabar tersebut dari PSSI memupus harapan publik terhadap kehadiran wajah-wajah baru itu. Lewat pernyataan resmi yang disampaikan melalui akun Instagram @football.indonesia, Exco PSSI, Arya Sinulinga menegaskan tidak ada penambahan pemain keturunan baru pada Juni. Tidak ada penambahan pemain keturunan baru di bulan Juni untuk timnas senior. Tulis akun tersebut mengutip pernyataan Arya. Keterangan ini sekaligus menjawab isu liar yang sempat beredar terkait kemungkinan naturalisasi 3 nama muda itu. Presiden PSSI Erick Thohir juga sebelumnya telah menyinggung hal serupa. Ia menyatakan bahwa pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus memaksimalkan skuad yang ada. Belum ada rencana, kata Erick Thohir kepada awak media. Kita fokus pemain naturalisasi yang sudah ada saat ini. Kita fokus ke bulan Juni dengan pemain yang sudah ada, imbuhnya. Sebelumnya, Hayden Oosterwolde disebut sebagai salah satu kandidat paling kuat. Bek kiri berusia 23 tahun itu tampil mengesankan bersama Fenerbahce di Liga Super Turki dengan kecepatan dan kemampuan bertahan yang solid. Sementara itu, Miliano Jonathans menonjol di Eerste Divisi Belanda dengan catatan 6 gol dan 2 assist dalam 10 laga musim 2024-2025. Gelandang serang kelahiran 2004 ini dinilai sebagai aset jangka panjang. Tristan Goyer, bek tengah muda PSV Zwolle, dikenal unggul dalam duel udara dan membaca permainan. Posturnya yang ideal dan visi bermain membuatnya cocok sebagai solusi jangka panjang untuk pertahanan Garuda. Meski belum bisa bergabung dalam waktu dekat, ketiga pemain itu tetap masuk radar jangka panjang PSSI. Fokus saat ini adalah mengoptimalkan potensi skuad yang telah ada, termasuk nama-nama naturalisasi sebelumnya seperti Ole Roumanie, Joy Pelupelsi, dan juga Dean James.